kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan mengawalinya dalam doa saya hantarkan. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang masih Engkau curahkan, masih Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh berkesempatan untuk melakukan persekutuan kami, untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kini ya Tuhan, kami hendak menyiapkan hati pikiran kami, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang urapi kami, yang mendengarkan firman-Mu, sehingga boleh kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan kasih-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu, dan karena kuat kuasa-Mu saja kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pada minggu pagi ini ada 4 bacaan. Yang pertama dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, disambung dengan 20 sampai 24. Kemudian Mazmur, tanggapan dari Mazmur 100. Bacaan kedua dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dan bacaan Injil dari Injil Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 45. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Injil Matius 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 45. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Minggu tanggal 22 November 2020 ini diberikan tema iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Iman kepada Kristus. Kita semua adalah orang yang beriman kepada Kristus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk dalam ibadah Minggu Kristus Raja. Jika kita menilik rangkaian kalender gerejawi, maka ujung tahun gerejawi adalah minggu ini. Tahun gerejawi dimulai dari Minggu Advent, terus menyambung sedemikian hingga kepada 25 minggu bernuansa hijau yang merefleksikan pertumbuhan gereja. Ujungnya adalah perayaan Kristus Raja yang disimbolkan dengan warna putih. Pada umumnya, kita akan segera menggambarkan perayaan Kristus Raja ini sebagai puncak berdimensi eskatologis di mana umat atau gereja diangkat ke surga oleh Kristus dalam kemuliaan dan kekuasaannya. Kristus Raja digambarkan memakai mahkota sebagai simbol kekuasaan tertinggi di surga. Kita akan banyak berimajinasi tentang kedudukan dan kekuasaan Kristus sebagai Raja. Lalu tentu karena kita adalah orang beriman kepada Kristus, kita disebut sebagai anak-anak raja. Dan sebagai anak raja tentu kita boleh membayangkan banyak kemuliaan, kehormatan, ada upah yang besar, kedudukan dan kekuasaan serta kenikmatan sebagai anak raja. Namun yang menarik dari teks yang kita baca tadi, dari bacaan-bacaan yang sudah disediakan tadi, ada nilai-nilai yang diteladankan Yesus yang mungkin bertentangan dengan apa yang sudah kita bayangkan sebagai pemilik kekuasaan karena kita adalah anak raja. Sebagai anak-anak raja, ternyata kita juga dituntut untuk bertindak meneladani raja yang sudah memberikan sifat yang adil dan peduli. Menjadi raja bukan pertama-tama soal status, melainkan soal fungsi. Bukan soal kuasa, melainkan soal nilai. Meneladan Kristus sebagai raja
berarti menunjukkan sikap peduli dan empati, menegakkan keadilan dan mengasihi tanpa kekerasan demi tugas panggilan melindungi sesama yang menderita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus Raja yang kita rayakan adalah Raja baik di bumi maupun di surga. Oleh karenanya, apa yang kita perbuat di bumi sebagai anak-anaknya juga akan dinilai di surga kelak. Kedatangan Yesus yang kedua, yang juga sebagai Raja surga, akan memberikan penghakiman terakhir seperti yang dipaparkan oleh Matius yang sudah kita baca. Matius melalui perumpamaan pemisahan domba dan kambing memberikan gambaran jika pada hari penghakiman semua orang akan dikumpulkan dan kemudian dipisahkan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah domba yang ditempatkan di sebelah kanan raja, di sebelah kanan Tuhan. Dan kelompok ini disebut sebagai kelompok yang diberkati Bapakku. Mereka dianugerahi kerajaan. Apa yang diperbuat hanyalah untuk kemuliaan. Apa yang membuat mereka mendapatkan anugerah kerajaan? Ayat 35 dan 36 menyebutkan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itulah kelompok domba yang diberkati dengan kerajaan Allah. Kelompok yang mau peduli dan mau memberi apa yang dibutuhkan oleh sesamanya. Kelompok kedua adalah kelompok kambing yang ditempatkan di sebelah kiri. Disebut sebagai orang-orang terkutuk di ayat 41. Dan kumpulan orang-orang terkutuk ini mereka akan dienyahkan ke dalam api yang kekal. Mengapa harus dienyahkan? Mengapa kelompok ini adalah orang-orang terkutuk? Ayat 42 dan 43 menyebutkan, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Semua berkaitan dengan kepedulian. Apa yang harus kita perbuat adalah sikap kepedulian kita kepada yang lain. Pemisahan ini terkesan terkait dengan perbuatan baik mereka di dalam kehidupan mereka sebelumnya, yaitu kepedulian kepada sesama. Apakah kemudian keselamatan kita bergantung pada perbuatan baik kita? Fakta menarik diungkapkan Matius adalah mereka yang berada di sebelah kanan yang disebut sebagai pewaris kerajaan, ternyata tidak ingat atau tidak menyadari pernah melakukan perbuatan-perbuatan itu. Ketika Yesus berkata kepada mereka yang ditempatkan di sebelah kanannya, mereka tidak menyadari kapan mereka memberi Tuhan atau memberi Bapa makan ketika ia kelaparan, kapan memberi pakaian ketika ia telanjang, dan mereka
karena tidak menyadari apa yang sudah diperbuatnya, menunjukkan bahwa apa yang telah diperbuat, perbuatan-perbuatan baik itu mengalir secara alamiah dari diri mereka. Perbuatan baik itu sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Ketika mereka menjumpai orang yang butuh pertolongan, secara alamiah mereka tergerak untuk menolong. Mereka tidak memiliki pikiran dan tujuan lain selain menolong. Dari sini kita melihat jika poin utamanya bukanlah tentang perbuatan baik, menentukan keselamatan. Bukan karena perbuatan baik yang akan menentukan keselamatan, tetapi iman kepada Kristus semestinya menghasilkan perbuatan baik yang mengalir secara alami, merupakan perubahan cara pandang dan sikap hidup. Perubahan cara pandang dan sikap hidup di mana salah satunya menghasilkan kepedulian kepada sesama. Iman kepada Kristus membuat kita menjadi semakin memiliki pikiran dan hati seperti Kristus, yaitu pikiran dan hati yang dipenuhi dengan belas kasih dan kepedulian kepada sesama. Jadi, perbuatan baik yang akan menentukan keselamatan kita adalah perbuatan baik yang timbul karena iman kita kepada Kristus. Kepedulian kita yang timbul karena keimanan kita kepada Kristus. Karena kita meneladan kepedulian yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Jika kepedulian dan belas kasih tidak terlihat dalam kehidupan orang percaya, hal itu justru menjadi sesuatu yang patut dipertanyakan. Tuhan Yesus berkali-kali menyatakan, pohon yang baik dikenali dari buahnya yang baik. Demikian juga iman. Iman yang baik dikenal dari buahnya, yaitu perbuatan-perbuatannya yang baik. Jadi, sekali lagi, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman yang sudah semestinya melahirkan perbuatan baik, mengalir secara alami dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan karena kepedulian kita kepada sesama, Tuhan Yesus berfirman sama seperti kepada domba-domba di sebelah kanannya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ada kerajaan, ada kemuliaan yang dijanjikan untuk kita ketika kita beriman kepada Kristus yang menghasilkan kepedulian kepada sesama. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepedulian menjadi hal yang penting zaman now. Elie Wiesel, seorang penulis dan aktivis politik, pernah mengatakan bahwa lawan dari cinta bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. Ketidakpedulian akan menjauhkan manusia dari sesamanya, melahirkan ketimpangan sosial, membuat kejahatan merajalela, dan sebagainya. Ketidakpedulian ini pula yang menjadi salah satu alasan mengapa jumlah penderita COVID-19 terus bertambah. Kemarin Setda Kota Salatiga merilis dalam satu hari pertambahan kasus positif
COVID-19 sejumlah 37 orang dalam satu hari kemarin. Sungguh jumlah yang luar biasa, rekor dari selama ini yang sudah pernah ada di Salatiga. Penderita terus bertambah karena ketidakpedulian. Karena ada ketidakpedulian yang terus bertambah juga. Kepedulian kita terhadap orang lain sangat dibutuhkan selama masa pandemi ini. Kepedulian ini akan menjaga diri kita dan juga orang-orang terkasih, terlebih lagi bisa mengendalikan angka penyebaran yang masih belum juga mereda. Kepedulian sederhana masih bisa terus kita lakukan, dan kita sudah melakukannya dan akan terus melakukannya. Yang pertama, kita bisa menjalankan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak. Sederhana, suatu kebiasaan yang kita bisa lakukan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Tapi hal-hal yang sederhana ini kadang kita lupa. Kalau karena saking lama tidak bertemu, kita masih saja ketika bertemu bergerombol. Kemudian masih saja ketika kita gibah atau kita ngerumpi, badan kita masih tetap berdekatan. Bahkan dengan beberapa alasan kita masih melakukan cipika-cipiki. Kadang juga karena bekerja di luar rumah seharian, kemudian rasa lapar, pulang ke rumah lupa cuci tangan, langsung makan. Banyak hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang sebenarnya kalau kita peduli, kalau itu mengalir dalam kehidupan kita, kita akan otomatis melakukannya. Kita peduli pada diri sendiri, kita peduli pada keluarga, kita bisa menjalankan 3M ini dengan baik, dengan otomatis. Yang kedua, kepedulian kepada mendengarkan sesama. Bukan hanya mendengarkan anggota keluarga kita, tetapi juga orang lain. Bagaimana di masa pandemi ini kita mau mendengarkan anak-anak kita yang mungkin mengeluh dengan tugas yang banyak, ulangan yang banyak karena sekolah online, tugasnya menjadi semakin sulit. Apakah kita sudah peduli dan mendengarkan mereka? Apakah kita juga mau mendengarkan keluhan anak-anak yang rindu bertemu dengan temannya? Atau kita hanya mendengarkan diri sendiri? Aku bosan di rumah, aku harus keluar, aku harus bertemu teman-temanku sendiri. Kepedulian mendengar keluhan sesama. Yang ketiga, kepedulian untuk memberitakan hanya berita baik. Masa pandemi juga melonjakkan penggunaan gadget karena efek penggunaan gadget ini memberikan efek melonjaknya juga tingkat kebebasan seseorang untuk mengungkapkan apapun melalui media online. Kepedulian kita untuk memberitakan berita baik akan membantu sesama bangkit dan bersemangat dalam menjalani apapun pergumulan yang sedang terjadi. Dan berita baik tentu tidak akan melemahkan semangat seseorang. Tentu tidak akan membuat seseorang terluka. Tidak akan membuat seseorang takut dan khawatir. Kepedulian kita untuk memberitakan kabar baik. Kita bisa menilai kabar itu dari sumbernya. Ketika sumber itu kita percaya,
maka itu adalah kabar baik. Kita boleh membuat status, kita boleh membuat pernyataan, tetapi karena kita peduli, karena kita memiliki kepedulian, maka apa yang kita ungkapkan hendaklah kata-kata positif yang bisa memberikan semangat, memberikan dorongan untuk seseorang juga berbuat positif. Yang keempat, kepedulian yang bisa kita lakukan adalah kepedulian sosial, mungkin dengan berdonasi atau memberikan materi yang lebih yang diberikan berkat pada kita. Apapun bisa kita bagikan, berkat apapun itu. Kita bisa menolong orang lain, kita bisa menolong sesama kita dalam masa pandemi ini untuk tetap mereka boleh merasakan juga berkat Tuhan dalam kehidupannya melalui kita. Secara khusus sebagai warga gereja, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak-anak pewaris kerajaan Tuhan. Apakah yang terjadi dalam masa pandemi ini tetap membuat kita peduli dengan gereja kita, peduli dengan warga gereja yang lain? Apakah hanya tugas Kona saja yang harus memikirkan bagaimana melayani anak-anak yang sampai saat ini belum boleh terlayani di gereja secara tatap muka? Atau apakah kita sudah melihat atau kita mau mendengar atau kita mau peduli kerepotan para orang tua yang memiliki anak-anak yang tidak bisa sekolah minggu, yang harus menjelaskan, mendampingi, yang harus menerima kebosanan anak-anak? Secara bersama sebagai warga gereja, apakah kita juga sudah peduli dengan kondisi warga yang lain? Kiranya iman kita yang sudah kita akui kepada Kristus akan mengubah cara pandang kita untuk kita mau peduli kepada keluarga besar kita, kepada sesama kita, siapapun yang dipertemukan Tuhan dalam kehidupan kita. Iman yang sejati adalah iman yang melahirkan perbuatan baik dalam kehidupan kita, yaitu yang melahirkan belas kasih dan kepedulian kepada semua orang. Karena itu, mari terus membangun kepedulian terhadap sesama sebagai wujud nyata iman kita kepada Kristus, Sang Raja yang adil dan peduli. Mari membangun hidup yang lebih baik dengan terus mengalirkan gaya hidup peduli kepada sesama. Selamat merayakan Kristus Raja. Selamat menjadikan hidup kita mulia dalam kepedulian pada sesama. Amin.